Hadirin yang berbahagia, peringatan Maulid Nabi Muhammad merupakan momentum yang sangat cocok dan penting bagi kita semua untuk bisa lebih meningkatkan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga ini merupakan suatu ikhtiar kami untuk menyambung tali kasih dengan beliau yang selalu menyayangi dan mencintai umatnya. Memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sebuah tradisi kebaikan yang mendatangkan kebaikan. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang mengagungkan hari kelahiranku, niscaya aku akan memberinya manfaat kepadanya di hari akhirat kelak. Dan barang siapa mendermakan 1 dirham dalam memperingati hari kelahiranku, maka seakan-akan dia mendermakan 1 gunung emas di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya yang kita mau bahas di sini adalah bagaimana sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di setiap acara peringatan Maulid. Tidak luput daripada adanya telur itik ataupun telur ayam. Lalu kenapa ada seperti ini? Dan sebenarnya idealnya berapa sih telur ayam yang bisa kita konsumsi per hari? Kita kaitkan dengan kesehatan. Tapi saya pernah diundang oleh Ikatan Dokter Indonesia Kabupaten Pinrang acara peringatan Maulid. Ia perlu kakak macerama Maulid di kampung natawe tapi sama tu ko diwajo iye. Ia kulo kak lisu mereka telur menre kotoku. Ya jamaah yang berbahagia. Iya, banyak telur. Ya, tapi mudah-mudahan nanti kita berharap juga di sini juga nanti banyak telur yang naik di mobil. Nah, baik, jamaah yang berbahagia. Saya tanya dokter, dok, idealnya berapa sih telur yang bisa kita konsumsi per hari? Apa kata dokter di Pinrang? Maka de Ustaz cukup 1 butir saja. Masih lekat na taro. Maka dekat makan apa lek kasih iya. Na taliwa kata telur menre kotoku. Maka de dokter tak kelanang ke Ustaz Andre Bawan nih. Ya, cama yang berbahagia. Wang kali katong iro sarannya dokter tak kelan ke Andre Bawan nih. Manre kata lo boleh pendala tu di boni dewi saya maka de saga jumlana. Ya, sisanya subuh buang meron na moto mas paja subuh matojo cakok pada ku para kancing ikui lo kada aku dokter makutana di dokter praktek sore-sore setelah asar dok magangar kak kasih las aku hene ku gili kak deno di gili lo ku bawa masih tak putar atau badaku maka de dokter ipere sejolok darata Pak Ustad jadi pura yang aku oh ternyata TGD ku terlalu tinggi lebih 200 jamaah yang berbahagia. Jadi saya diberikan resep oleh dokter, oh Pak Ustad hati-hati di bulan Maulid ini jangan makan telur lagi. Iya masih lega maka dekat makan nih kalau niake telur ini tamai kata telur menre koto. Ya yang kedua Ustad jangan makan daging tapi ya aku akan kasih upuji manre konro. Iya, jadi lo kakak maku tanah pemeng, maka dekat makan apa lek kudu cakap mande telur na waktu ngoluk mupi. Yang kedua ya cakap mande daging na puji manre konro. Maka di asisten Pak lo kene mas pajam mangkaribi dokter Ustaz ini magaki manre konro yang penting aja manre daging na. Kada kaagana pale maka de kabutun na bawa sama yang berbahagia. Ternyata kabutun na konro dinapin re kolesterol. Jamaah napati ya isen. Baik, jamaah dimuliakan oleh Subhanahu wa Ta'ala. Nah, menyangkut masalah makanan ataupun minuman puang secara singkat saya akan jelaskan. Tapi Rasul melarang kita untuk tidak minum dalam keadaan berdiri. Kenapa kita dilarang minum berdiri? Ini sifatnya Rasul yang sering kita lihat atau mungkin pernah kita lakukan, tapi setelah acara ini kita tinggalkan semua yang dilarang oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, dilarang untuk minum berdiri. Kenapa kalau kita minum berdiri? Ada apa dengan kesehatan kita? Oh ternyata pakar kesehatan menemukan jawabannya sesuai dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul tidak mau minum berdiri karena ternyata di dalam tubuh kita ada 4 bagian tubuh kita yang berfungsi sebagai alat ekskresi pengeluaran sisa hasil metabolisme, yaitu ginjal. Salah satunya di dalam ginjal itu pun ada bagian yang bernama Springer
yang berfungsi sebagai saringan. Ketika kita berdiri, saringan itu terbuka, melebar, menganga, sehingga apapun yang masuk ke dalam ginjal masuk begitu saja tanpa disaring. Menurut pakar kesehatan, salah satu faktor pemicu terjadinya penyakit ginjal dan gagal ginjal. Jamaah yang berbahagia, betul Muhammad adalah uswatun hasanah bagi kita, teladan bagi kita, dan beliau semakin yakin kita, beliau adalah rahmatan lil alamin. Terakhir, tapi ini ada perahu-perahu ini, saya yakin dan percaya ini wanita pengusaha Indonesia. Ya, sekali layar terkembang, pantang bidut surut ke belakang. Tapi ada rule of law, ada aturan-aturan yang harus kita ikuti, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasul. Muncul pertanyaan, Ustadz, bolehkah perempuan menjadi pengusaha? Jawabannya, sebelum saya jawab boleh atau tidak, ada dasarnya. Sabda Rasul menyatakan, sebaik-baik permainan, sebaik-baik usaha seorang wanita di rumah adalah menenun. Jadi kalau begitu sabda Rasul, berarti ada lampu hijau bagi wanita untuk berkarya, untuk berusaha. Tetapi jangan lupa kodratnya sebagai wanita, jangan lupa kodratnya sebagai istri. Karena itu adalah tanggung jawab dan kewajiban bagi istri untuk menjaga harta suami dan mendidik anak-anak suami. Karena itu topoksinya perempuan. Ya, tapi kalau sekiranya saya yang mau mengajarkan anak saya menghafal Al-Quran, saya yakin anak saya belum bisa ada yang menjadi hafiz Al-Quran. Tetapi karena ibunya yang selalu tinggal di rumah, karena memang saya bagi tugas, biar saya yang kerjakan kasarnya di luar, saya mencari nafkah, kamu istri jaga harta kalau ada yang bisa dijaga, jaga anak-anak kita, dan bimbing serta didik menjadi penghafal Al-Quran semuanya. Alhamdulillah, kemarin tanggal 8 di wisuda di Pondok Tafiz Abdullah Mustafa, anak saya perempuan baru kelas 1 aliyah, wisuda hatam Quran, hafiz Quran 2 tahun 11 bulan 4 hari, dan memang namanya adalah hafizah Qurani. Makanya ini juga sifat kepada orang tua, berikanlah nama anak-anak kita yang baik-baik supaya majui ampe-ampena. Nah, karena orang Eropa mengatakan what is the name, apa sih arti sebuah nama? Tapi bagi kita orang yang beriman kepada Allah, jadikan nama itu adalah doa sedekah bagi majui ampe-ampena. Saya pribadi Abdul Hafid Mapatoba sudah barang tentu tidak mungkin terlepas dari yang namanya kehilapan dan kesalahan. Rekwa iya naidi si salah uka timu nato siak dampeng naton rewo mengkelinga pasar tomatua rekota kali malebak sompokmu makan detoni gulimmu munana utu angin masulili makasu asu tarik marato pala jeremu marundu marutu sompokmu melebih rokok sabu di tengah dolangan namu melok sorok gunciri mapotanang sangadin nata butuh pirupamu riwirina ditarai. Abdalu doa surah Al-Fatihah, sebaik-baik doa adalah surah Al-Fatihah.